bersama kita melangkah dengan hati yang tulus tanpa ragu tanpa resah, membawa harapan baru untuk masa depan yang cerah. Kami guru penggerak angkatan 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jeffrey, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 4 Naringgul, Kabupaten Cianjur. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan pra-observasi untuk modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Eka, yang akan menjadi objek pengamatan saya dalam melaksanakan supervisi di kelas nanti. Baiklah, kita mulai kegiatan pra-observasi. Assalamualaikum Ibu Eka. Waalaikumsalam. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, baik Ibu Eka, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan pra-observasi ya. Yang tujuannya itu adalah supaya nanti Ibu merasa yakin dan lebih percaya diri ketika diobservasi di kelas ketika Ibu melaksanakan pembelajaran. Nah, dalam hal ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Kira-kira Ibu bersedia untuk menjawab pertanyaan? Iya, masih ya. Silakan. Baik, jika Ibu bersedia, pertanyaan pertama adalah apa sih tujuan yang akan Ibu terapkan nanti ketika pelaksanaan pembelajaran di kelas? Oke, terima kasih. Tujuan pembelajaran yang saya akan terapkan dalam pembelajaran yaitu yang pertama introduce themselves and other, kemudian talk about hobbies, yang membicarakan tentang hobi, kemudian greeting and saying goodbye. Oke, seperti kata sapaan seperti itu ya? Iya, seperti sapaan selamat tinggal. Nah, jika itu tujuan pembelajaran yang akan diterapkan oleh Ibu nanti ketika pembelajaran, di bagian mana sih yang akan Ibu kembangkan ketika pembelajaran nanti? Iya, yang akan dikembangkan dalam mencapai belajar ini yaitu di bidang keterampilan menyimak berbicara, kemudian menulis dan mempresentasikan, di mana di sini saya dalam pembelajaran memberikan yaitu memberikan audio, kemudian siswa dan siswi mendengar apa yang ada dalam audio, kemudian setelah itu siswa itu bisa meniru ya apa yang ada dalam audio tersebut, dan mereka juga bisa mempresentasikan bagaimana mereka memperkenalkan diri mereka masing-masing. Nah, dari beberapa keterampilan yang sudah Ibu sebutkan tadi, kira-kira bagian keterampilan yang mana sih yang akan Ibu lebih tonjolkan atau lebih kembangkan lagi? Iya, yang akan saya kembangkan atau ditonjolkan dalam pembelajaran ini yaitu siswa itu mampu berbicara, memperkenalkan diri mereka masing-masing dalam bahasa Inggris. Jadi mereka itu bisa melatih diri mereka dalam memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Iya, jadi lebih ke seringnya berlatih untuk memperkenalkan diri dan orang lain mungkin ya? Iya, memperkenalkan diri, kemudian bisa memperkenalkan diri teman kepada temannya yang lain seperti itu. Jadi keterampilannya itu lebih yang ditunjukkan adalah berbicara. Ibu, tadi kita sudah berbicara tentang area pengembangan nih, bahkan Ibu juga sudah menyebutkan beberapa keterampilan yang akan Ibu terapkan ketika pembelajaran nanti di kelas. Model pembelajaran apa sih yang akan Ibu gunakan dalam mencapai area pengembangan tadi? Model yang akan saya terapkan ketika nanti saya mengajar yaitu model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Iya, yang berbasis masalah itu ya, Bu? Iya, seperti itu. Oke. Apabila model pembelajarannya adalah PBL atau Problem Based Learning gitu ya, strategi apa yang sudah Ibu persiapkan untuk mencapai atau menerapkan PBL tadi? Strategi yang akan diterapkan di sini saya juga mengintegrasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi berbasis sosial emotional learning atau SEL, atau juga mungkin lebih dikenal dengan istilah PSE. Seperti itu. Berarti ada dua strategi ya. Yang pertama itu ada berdiferensiasi dan juga berbasis PSE gitu ya. Nah, kita sudah berbicara tadi tentang model dan juga strategi. Tentu ketika pembelajaran nanti Ibu akan melakukan asesmen atau penilaian.
Kira-kira penilaian seperti apa sih yang akan Ibu terapkan nanti ketika pembelajaran di kelas? Penilaian yang akan saya terapkan atau asesmen yang saya akan terapkan terhadap siswa di sini saya menerapkan penilaian formatif, di mana saya memberikan soal sebanyak 20 soal multi choice atau pilihan ganda. Seperti itu untuk asesmennya. Asesmennya berbasis kertas ya? Iya, berbasis kertas. Teks tulis. Tes tulis. Iya. Tes tulis. Itu. Ya. Kita sudah berbicara banyak tuh dari awal hingga akhir. Kita sudah berbicara model dan juga strategi, dan bahkan tadi Ibu sudah menjelaskan tentang asesmen atau penilaiannya gitu ya. Nah, target kelas berapa Bu yang akan Ibu nanti lakukan pembelajarannya ini? Oke, target yang akan kita lakukan yaitu kelas 7A, Pak. Kelas 7A. Iya, Iya. Nanti jam keberapa Ibu untuk pembelajaran tersebut? Jam pertama hari Selasa. Hari Selasa. Oke. Mudah-mudahan apa yang Ibu persiapkan ini gitu ya, nanti kita bisa lancar pada waktunya. Baik, menarik sekali Ibu apa yang sudah kita bicarakan dalam praobservasi ini gitu ya. Mungkin cukup untuk pertanyaan praobservasi dari saya, dan tujuannya adalah supaya nanti itu saya fokus terhadap apa yang Ibu jelaskan tadi, dan saya sudah mencatatnya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Saya doakan nanti pas pelaksanaan pembelajarannya berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please, the first round. Attention please, before studying English, let's pray together. Finish. Read to our teacher. Good morning, student. Good morning. How are you today? I'm fine. Thank you. Okay. Who is absent today? Siapa yang tidak hadir hari ini? Rahma. Dan who is siapa lagi? Rahma saja. Yang lainnya hadir? Hadir. Alhamdulillah. Okay, student. Before we are going to learn, sebelum kita belajar hari ini, kita akan practice stop. Everybody know what is stop? Ada yang tahu apa itu stop? Berhenti. Ya, stop. Stop. Berhenti dari semua aktivitas ya. Stop for all the activities ya. Berhenti dari semua aktivitas. Kemudian take deep breath. Menarik nafas. Ya, menarik nafas. Kemudian and then step and observe ya, itu mengamati. Proses melanjutkan ya. Nanti silakan please listen the instruction. Silakan nanti dengarkan instruksinya dan kalian praktekkan ya. You must practice. Kalian silakan nanti mempraktekkan apa yang ada di audio ya, apa yang ada di audio. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Anda duduk senyaman mungkin. Anda bisa menggeser posisi tempat duduk agar menjadi lebih nyaman. Cobalah untuk duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu rileks. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Kemudian silakan pejamkan mata.
merasa lebih rileks saat mengeluarkan nafas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dagu, kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Ya, oke, open your eyes please. Oke, and how do you feel now? Bagaimana perasaannya sekarang? Ya, terasa lebih real. Ya, oke, are you ready for the learning today? Siap untuk belajar hari ini? Today we are going to learn how to greet someone. Ya, boleh dilihat semuanya di sini. Look here please. Ya, how to greet someone, how to say goodbye, and how to introduce yourself, how to ask other again like this. Ya, how to introduce someone else and hobbies. Ya, okay. Please read together. How to greet someone. How to greet someone. How to say goodbye. How to say goodbye. How to introduce yourself. How to introduce yourself. How to ask other identity. How to ask other identity. How to introduce someone else. How to introduce someone else. And hobbies. And hobbies. Okay, greeting. In this section we are going to learn about greeting. Nah, pada bagian ini kita akan belajar tentang sapaan. Jadi greeting itu apa? Sapaan, ya, sapaan. Here is the way to greet someone based on the time. Berikut ini adalah cara untuk menyapa seseorang berdasarkan waktunya. Good morning. Good morning selamat apa? Kalau kita bertemu dengan orang lain ketika pagi hari kita menyapanya good morning. And then good afternoon. Selamat siang. Selamat sore. Good evening. Selamat malam. Good night. Selamat tidur. Example, Andi, good morning Dad. Selamat pagi ayah. Kemudian ayahnya jawab, Dad, good morning. How are you? Selamat pagi. Bagaimana kabarmu? Example 2. Good morning. Good afternoon, Siti. How are you? Selamat sore, Siti. Bagaimana kabarmu? Kepada Siti reply, Siti menjawab, good afternoon, Mom. I am fine, thanks. Selamat sore, Bu. I am fine. I am fine. Thank you. Thank you. I am great. I am great. 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 I am good. I am good. Nah, itu kalau kita sehat. Oke, and now please practice, dan sekarang coba dipraktekkan dengan teman sebangku dulu ya. Teman sebangku, silakan dipraktekkan dulu. Oke. Iya. Oke, student. Attention your friend. Perhatikan teman kalian. Want to practice ya, mau mempraktekkan greeting. Ya, yang keras ya. Iya. Good morning, Nadia. How are you? Good morning, Nadia. I'm fine. Thanks. Oke, give applause. Kasih tepuk Oke, and now introduction. Sekarang kita ke perkenalan ya, memperkenalkan diri nih. Coba boleh dibuka di buku paket, open page. Boleh dibuka bukunya. Open page 15. Listening section. Listen audio 1.1. The boy is introducing himself. Hi, my name's Kana. I'm from Kalimantan. I live on Jalan Sumatera. I'm 12 years old. I go to SMP Merdeka. I like fishing.
and I have two sisters. Oke, clear? Jelas tidak? Jelas. Kita sekarang lihat, please look page 17, lihat halaman 17. Write his identity in empty box in worksheet 1 stop 2. Kalian tulis identitas name-nya. Tadi siapa namanya? Origin itu apa? Asal. Dari mana tadi asalnya? Kalimantan. Age itu apa? Umur. Oke, berapa umurnya? 13. Oke, 13 years old. Berapa 13 itu? 13 tahun. Sekolahnya di mana? SMP Merdeka. SMP Merdeka, ya. Sibling itu apa? Saudaranya berapa tadi? And I have two sisters. Sister itu laki-laki perempuan? Perempuan. Kalau laki-laki apa? Brother. Ya, brother. Berarti siblingnya two sister. Hobinya adalah tadi apa? Fishing. Apa itu fishing? Mancing. Address, alamatnya di mana? I live on Jalan Sumatera. Nah, sekarang coba kalian kerjakan, ya. Silakan complete the chart below. Open page 18. Silakan dibuka halaman 18. Halaman 18 di sana perintahnya adalah complete the chart below with your identity. You can put on draw your picture. Nah, gak usah pakai foto ya. Yang penting di sini kalian silakan lengkapi dengan identitas kalian. Lengkapi dengan identitas masing-masing. Name, origin, age, school, sibling, hobby, and address. Silakan dilengkapi dengan identitas masing-masing. Silakan. Oke, if you finish, and now next page 19. Silakan dibuka halaman 19. Di sini ada tab, ya, tab. Kalian yang tadi identitas kalian ini dipindah ke sini. Hello, my name is, and then I go, saya pergi. Oke, student, and now please write your introduction. Silakan sekarang boleh ditulis perkenalan yang tadi, ya, perkenalan yang tadi pada worksheet 1 stop 4 1.4, ya, dengan contoh seperti yang ada di contoh ini, ya, seperti yang ada di halaman 19, ya. Oke, are you ready? Siap untuk memperkenalkan diri, practice intro dan sing self, ya, yourself. Silakan boleh mempraktekkan memperkenalkan diri. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Selawati. You can call me Elsie. I come from Gunung Batu. I live on Jalan Pandisan. I go to SMP Negeri 4 Drawing gitu, kasih tepuk tangan. I'm 12 years old.
22. Section 5. Section 5. Language focus. Read aloud the expression of asking and giving information about someone identity. See the word about. Jadi kalau kita mau bertanya dan memberikan informasi terkait mau memperkenalkan diri, kita boleh gunakan. Kalau kita mau nanya nama nih, name, question, pertanyaannya apa di sana? Coba dilihat semuanya. Dibaca bareng. What's your name? What's your name? Responnya bagaimana? My name. Origin. Question menanyakan asal nih. Where are you from? Oke, say together please. Where are you from? Oke, sekali lagi. Where are you from? I am from. Oke, kita dari Jawa Barat misalnya West Java. Atau boleh where do you come from? I come from West Java. Nah, sekarang address. Address itu menanyakan apa? Alamat. Where do you live? Age menanyakan apa? Umur. Questionnya how old are you? I am 13 years old. Kalau umurnya. Hobi menanyakan apa? Kesukaan. What your hobby? What do you like? Doing in your free time? My hobby is. Oke, sibling menanyakan apa? How many siblings do you have? Okay, say together please. How many siblings do you have? How many brothers and sisters do you have? Practice using the expression in table. Once open with your friends. Please go forward. Silakan pergi ke depan sini. Oke, student. Look here. Oke, semuanya perhatikan. Ajmi want introduce, mau memperkenalkan temannya ya. Temannya, perhatikan. Oke. This is Azka Ajani. She's from West Java. She likes cooking. She lives in Gunung Batu on Jalan Pamekasan Gunung Batu RP02 RW04. She has 2 sisters. She is 12 years old. Okay, give a word. And the last, how to say goodbye. Okay, say together. Goodbye. See you later. See you. Bye. See you soon. Crossing A, B, C, or D for the answer right ya. And please write your name on the paper. Dan jangan lupa ditulis namanya ya. Kerjakan soalnya, jawab. Oke, stop. Sudah selesai. Finish. Oke, student.
Selamat siang, Pak. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali sesuai apa yang saya janjikan kemarin, bahwasanya setelah kita melakukan observasi, kita akan melakukan percakapan kembali di dalam pasca observasi. Dan pada saat itu sesuai janji saya bahwa pasca observasi ini akan dihadiri oleh pengajar praktik saya. Perkenalkan, Ibu Eka, ini adalah Bapak Benny Sukmana. Beliau adalah pengajar praktik saya. Mari kita mulai percakapan pasca observasi kita. Pada percakapan pasca observasi ini, saya akan menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan hasil dari observasi kita yang dilakukan pada saat Ibu Eka melakukan pembelajaran di kelas, yang tepatnya adalah di kelas 7A, betul ya Ibu? Iya. Sebelum saya sampaikan beberapa catatan dari saya yang saya amati waktu itu ketika proses pembelajaran yang Ibu lakukan, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan. Boleh Ibu ya? Baik Ibu, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana sih perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran waktu itu? Perasaannya lega, tapi sedikit kurang puas gitu ya, Pak. Karena respon siswa kurang antusias selama pembelajaran dalam seperti itu. Jadi keaktifannya tidak menyeluruh ya? Iya, jadi sebagian siswa kurang aktif. Baik. Nah, lalu bagaimana perasaan Ibu ketika pelaksanaan pembelajaran dengan dihadiri oleh supervisor pada saat itu di kelas Ibu? Tentunya berbeda sekali ya Pak, mengajar ketika ada yang memperhatikan atau ada yang menilai ya. Di sini saya agak sedikit beda karena mungkin selama belajar siswa juga agak sedikit tegang, mungkin karena kurang terbiasa dengan dilihat oleh kamera gitu ya. Oh iya, Pak. Ya, jadi agak beda lah gitu ya, Pak. Tidak seperti biasanya. Beda dari biasanya ya? Iya, seperti itu. Nah, bisa diceritakan kembali Ibu bagaimana proses ketika pembelajaran di kelas pada saat itu? Proses pembelajaran ketika di kelas kemarin, pertama siswa itu memperhatikan teknik stop Pak, yaitu PSE di sini supaya siswa itu berkesadaran penuh, ya, supaya siswa itu lebih rileks, kemudian lebih tenang, lebih siap menerima pembelajaran. Nah setelah itu kemudian diberikan audio, dan siswa mendengarkan, kemudian mempraktekkan, dan yang terakhir siswa itu mempresentasikan di depan teman-teman seperti itu Pak. Wah, luar biasa sekali Ibu. Nah, lalu ketika dikaitkan dengan proses pelaksanaan model PBL, ya dengan strategi Ibu yang tadi itu disebutkan yang berbasis KSE dan berdiferensiasi ya Bu ya, apakah terlaksana Ibu dengan baik? Alhamdulillah sudah terlaksana. Alhamdulillah. Menurut catatan saya juga seperti apa yang Ibu sampaikan sebetulnya ya, yaitu pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin itu diawali dengan siswa untuk berlatih stop, kemudian Ibu juga sudah melaksanakan PBL dengan sintak-sintaknya dengan baik gitu ya Ibu ya. Nah, untuk pertanyaan berikutnya ini Bu, apakah ketika proses pembelajaran kemarin Ibu mengalami beberapa hambatan? Ada. Baik, boleh diceritakan? Hambatan yang pertama terjadi itu di luar dugaan ya Pak, terjadi padam listrik kemarin itu. Jadi sedikit agak kecewa sih gitu. Iya. Jadi selain yang mau ditampilkan juga belum tuntas, ya kurang maksimal gitu. Kemudian hambatan atau gangguan dari yang lain, misalnya dalam pembelajaran itu siswa yang telah saya sebutkan tadi kurang antusias. Ya, sebagian siswa walaupun tidak semuanya, sebagian siswa gitu ya. Jadi kurang aktif ya ketika kita minta siswa mempraktekkan apa yang telah kita berikan tugas, siswa itu kurang merespon gitu. Ada yang berdiam diri, ada yang melamun. Nah, itu hambatan-hambatan yang terjadi kemarin ketika saya melaksanakan pembelajaran selama di kelas Pak, seperti itu. Jadi ada dua faktor ya Bu. Iya, ada faktor. Ada eksternal ya padam listrik itu, dan yang kedua faktor siswa yang kurang aktif secara menyeluruh gitu ya Bu. Nah, menurut Ibu nih, hambatan tadi gitu ya, apakah ada penyebabnya
sehingga terjadi misalkan tadi Ibu sebutkan peserta didik yang kurang aktif dan lain sebagainya. Kira-kira penyebab dari semua itu apa, seperti apa? Boleh diceritakan? Mungkin penyebab munculnya masalah ini akibat saya kurang memperhatikan mungkin Pak. Kurang memperhatikan secara individu kepada siswa sehingga siswa tersebut kurang mendapatkan kurang mendapatkan kesempatan dalam mengungkapkan pendapat dia gitu ya. Jadi kita itu sebagai guru kurang memberikan kesempatan tersebut kepada siswa tersebut gitu. Mungkin seperti itu. Baik Ibu. Ibu kan sudah tahu nih penyebab atau alasan terjadinya hambatan yang sudah Ibu sebutkan tadi. Ya. Tentu Ibu dapat menyodorkan solusi alternatif untuk mengatasi permasalahan tadi. Kira-kira solusi yang akan Ibu terapkan ketika Ibu mengetahui bahwa alasan hambatan itu seperti yang diceritakan tadi, apa Bu solusinya? Mungkin solusinya yang akan saya terapkan, saya akan mencoba ya Pak. Saya akan mencoba melakukan pendekatan secara individu atau melakukan pelayanan khusus kepada siswa yang terjadi hal yang telah saya sebutkan tadi. Akan memberikan pelayanan secara khusus. Apa masalahnya? Mungkin dia ada masalah di rumah atau dalam belajarnya. Jadi akan memberikan pelayanan khusus terhadap siswa tersebut. Mungkin seperti itu Pak. Akan saya coba solusinya. Luar biasa sekali Ibu apa yang sudah Ibu laksanakan dan sudah Ibu jelaskan tadi. Bahkan Ibu juga sudah menjelaskan ya beberapa hambatan, lalu alasan terjadinya hambatan tersebut, bahkan Ibu sudah mendapatkan solusinya. Terima kasih Ibu sudah bersedia berbagi dengan saya tentang kegiatan dari mulai pra-observasi, lalu pelaksanaan, sampai hari ini pasca observasi yang dihadiri oleh pengajar praktik saya. Mungkin sekian kegiatan pasca observasi kita. Semoga Ibu sehat selalu dan dapat menjalankan aktivitas pembelajaran yang selalu berpihak pada murid. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami guru penggerak angkatan 11 bersama membangun negeri dengan ikhlas, menginspirasi dan mengubah dunia dengan cinta, ilmu dan karya nyata. Setiap langkah kami untuk anak bangsa, menanamkan nilai, memberi asa.